Di ini. Oke. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Bandoro dan teman saya Bagus Septian. Kami adalah peserta dari Full Time Data Science dari Active 8 di batch 13. Sekarang kami akan membawakan topik terkait Thundertalk, di mana tema kami kali ini tentang OpenCV. Oke, jadi sebagai latar belakang, OpenCV itu sendiri adalah sebuah open source computer vision library. Itu singkatan dari itu ya. Ini merupakan library yang memang tujuannya untuk real time computer vision. Jadi OpenCV ini dia berisi fungsi-fungsi dari program atau modul-modul yang gunanya itu tujuan utamanya adalah untuk real time computer vision. OpenCV sendiri dikembangkan oleh Intel pada tahun 1999 dan pada saat itu awalnya dimulai dengan bahasa pemrograman C++ dan pada akhirnya ada banyak perpanjangannya di Python, Java maupun MATLAB atau Octave. Nah, untuk computer vision itu sendiri perlu kita ketahui bahwa computer vision adalah suatu bidang AI di mana di sana komputer itu dilatih untuk memahami informasi. Informasi dari apa? Dari gambar, bisa juga dari video ataupun input visual lainnya. Kita bisa lihat di kanan ini contohnya. Di sini adalah salah satu contoh kinerja dari computer vision dalam membedakan objek ya, atau image segmentation. Jadi di sini ada mobil, dia juga bisa mengetahui mana yang manusia dan mana yang sepeda. Di bawah ini adalah berbagai macam jenis segmentasi yang bisa dilakukan oleh computer vision itu sendiri. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu kira-kira bagaimana sih komputer ini bisa memahami suatu gambar. Jadi tidak seperti manusia ya yang melihat gambar langsung direct sebagai gambar itu sendiri. Komputer memahami gambar melalui angka. Jadi kalau kita bisa lihat di kiri ini ada suatu gambar angka 8 yang langsung bisa dipahami oleh otak manusia. Komputer tidak bisa langsung memahami ini. Dia harus mengubah masing-masing eh, baris dan kolom dari gambar ini sebagai suatu pixel atau suatu kumpulan matriks. Nah, di mana pixel itu merepresentasikan unit terkecil dari masing-masing baris maupun kolomnya. Jadi kita bisa dilihat di sini karena gambarnya hitam putih, maka nanti matriks yang terbentuk itu hanya matriks dua dimensi. Jadi ada kolom dan ada baris seperti ini. Nah, dan tiap unit pixel di sini kita bisa lihat mewakili suatu angka yang menentukan kalau ini karena dia berupa grayscale atau gambar hitam putih, maka pixelnya itu menunjukkan seberapa terang dan seberapa gelap suatu unit pixelnya itu. Jadi kita bisa dilihat di sini kalau 0 itu semakin hitam dan semakin besar angkanya, maka pixel itu akan semakin berwarna terang dari mulai abu-abu sampai putih. Nah, jadi ini secara dasarnya ya, bagaimana komputer bisa memahami suatu gambar. Ini adalah hasil pixel, hasil translasi akhirnya berupa matriks. Nah, sekarang bagaimana kalau gambar itu berupa gambar yang ada warna? Nah, sama seperti tadi konsepnya, kita sebagai manusia bisa langsung membedakan kalau ini itu adalah sepeda, ini itu adalah anjing, ini adalah mobil. Namun komputer seperti yang tadi saya katakan harus mengubah gambar berwarna ini menjadi angka atau menjadi sebuah matriks. Nah, di mana masing-masing baris dan kolom dari matriksnya itu menandai satuan pixelnya. Nah, kalau gambarnya berwarna seperti ini, maka pixelnya akan berbentuk tiga dimensi. Matriksnya akan berbentuk tiga dimensi nantinya, di mana dia akan mengandung informasi masing-masing dari komponen warna merah, hijau, dan biru atau red, green, blue, RGB ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nanti matriks yang terbentuk adalah matriks yang berbentuk kira-kiranya tiga dimensi seperti di gambar ini.
Nanti informasi dari masing-masing channel, masing-masing dimensi ini digabungkan menjadi campuran suatu warna tertentu. Nah, komputer selanjutnya akan menginterpretasi lagi. Jadi, untuk membuat suatu computer vision, gambar yang kita punya awal ini harus dimasukkan ke dalam model. Dan untuk dimasukkan ke dalam model, dalam kasus ini modelnya adalah, kalau teman-teman pernah dengar convolutional neural network, gambar dari hasil translasi dari gambar awal ini yang berupa matriks 3 dimensi harus difilter lagi. Difilter menjadi berbagai channel yang lebih banyak, lalu difilter kembali sampai baru akhirnya dimasukkan dan diinterpretasi oleh model tersebut. Nah, sekarang untuk OpenCV sendiri, tadi saya telah katakan di awal ini adalah library yang tujuannya untuk computer vision. Nah, khususnya OpenCV ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal tentunya ya, untuk computer vision. Antara lain misalkan yang pertama itu segmentasi gambar atau image segmentation. Kita bisa dilihat di gambar pertama ini, program yang dibuat bisa membedakan masing-masing objek ataupun segmentasi objek-objek yang berbeda dalam suatu gambar. Dia bisa memisahkan mobil, manusia, atau lampu lalu lintas dan sebagainya. Nah, selanjutnya OpenCV juga bisa digunakan untuk melakukan face detection atau face recognition juga bisa. Jadi dia bisa mengidentifikasi perbedaan pixel yang membentuk suatu wajah. Jadi kita bisa lihat di gambar kedua ini, dia bisa mengidentifikasi wajah dari seseorang, bahkan menentukan kira-kira wajah yang diidentifikasi itu adalah siapa. Dalam kasus ini kita bisa dilihat dia bisa mengidentifikasi Obama ya. Nah, selanjutnya adalah object tracking. Jadi karena jadi OpenCV ini dia juga bisa mendeteksi pergerakan dari suatu objek. Nah, dan jika kita latih dia untuk mendeteksi kecepatan, dia bisa mendeteksi kecepatan mobil ini dari gambarnya atau dari perubahan pixel yang ada di gambar itu atau di video itu. Kita bisa dilihat di gambar yang kiri ini. Selanjutnya OpenCV juga bisa digunakan untuk optical character recognition. Jadi secara mudahnya dia bisa digunakan untuk mengubah gambar yang isinya adalah karakter-karakter, di sini adalah huruf, menjadi suatu informasi tulisan di komputer seperti ini. Dan kita bisa lakukan, kita bisa gunakan OpenCV untuk hal-hal lainnya seperti deteksi emosi dari wajah dan sebagainya. Nah, baik, pada kali ini kita tidak akan membahas secara mendalam terkait aplikasi ini, tapi kita akan membahas terkait aplikasi yang paling mendasarnya terlebih dahulu dari OpenCV. Nah, dan itu akan dilanjutkan oleh teman saya di sesi selanjutnya. Silakan, Mas. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan pengoperasian dasar untuk OpenCV ini sendiri. Jadi sebelum kita memulai OpenCV, mulai menggunakan OpenCV, kita bisa menginstal library-nya terlebih dahulu dengan jika Anda menggunakan Windows, bisa menggunakan command pip install OpenCV strip Python, atau jika Anda memiliki Anaconda, Anda bisa menggunakan command conda install-nya. Next. Nah, kemudian di sini ada fungsi paling dasar OpenCV yaitu membaca, menampilkan dan menyimpan gambar. Untuk menyimpan gambar, membaca gambar dengan OpenCV, kita bisa menggunakan fungsi CV to Imret dan juga argumen implementasinya adalah pad file directory gambarnya sendiri. Nah, di sini bisa dilihat setelah kita membaca dengan CV Imret lalu menampilkannya dengan ya, Matplotlib, gambarnya itu mayoritas warnanya biru ya. Itu karena secara default CV Imret itu membaca gambar dengan format warnanya itu blue, green, red. Oleh karena itu, jika kita ingin melakukan normalisasi warna gambar, kita bisa menggunakan fungsi lain dari OpenCV yaitu CV to convert color dengan argumen imputasinya adalah gambar yang akan dirubah serta fungsi lain lagi yaitu CV to color blue green red to red green blue.
Kemudian OpenCV sendiri punya suatu fungsi untuk menampilkan gambar, yaitu dengan CV to Image Show. Seperti bisa dilihat dari visualisasinya. Untuk di visualisasi ini yang digunakan itu dilakukan di Google Colab ya. Jadi ada perbedaan jika Anda melakukan CV to Image Show di Google Colab atau di tools lain khusus di Google Colab. Jadi dia ada tambahan gitu untuk menggunakan CV underscore Imshow, dan jika Anda menggunakan tools lain, Anda bisa menggunakan cv2.imshow. Next. Nah, kemudian untuk menyimpan gambar, Anda bisa menggunakan fungsi cv2imwrite dengan inputan argumentasinya adalah nama file yang Anda inginkan serta gambar yang Anda ingin save. Bisa dilihat setelah dilakukan cv2imwrite, gambar akan masuk ke dalam direktori file Anda. Next. Kemudian untuk mengubah ukuran gambar. Jika Anda ingin mengubah ukuran gambar yang Anda miliki, Anda bisa menggunakan fungsi cv2resize, dan argumen inputasinya adalah gambar yang ingin dirubah, lalu besaran ukuran pixel yang Anda inginkan, kemudian dilanjutkan interpolasi yang akan dilakukan. Di sini saya melakukan pembesaran gambar dengan mengubah ukurannya menjadi 500 kali 500 pixel dengan interpolasinya nearest. Kemudian saya juga di sini mencontohkan untuk melakukan pengecilan gambar bisa dilakukan dengan mengurangi besaran pixel yang dimasukkan. Dari tadi 500 sekarang jadi 100. Okay, next. Next. Kemudian CV OpenCV juga bisa digunakan untuk crop gambar. Kita bisa memanfaatkan prinsip slicing. Jadi kita bisa melakukan slicing pada gambar berdasarkan pixelnya. Di sini kita lakukan cropping untuk hanya mengambil gambar dari kepala figur di gambar dengan menyesuaikan slicing pixelnya. Seperti itu. Kemudian untuk rotasi gambar, di OpenCV ada fungsi CV to flip. Jadi CV to flip ini ada dua macam. Untuk contoh yang pertama di sini kita lihat CV to flip dengan argumen masukkan gambar yang akan dirotasi dan juga kode rotasinya. Jadi untuk kode rotasi 1 ini gambar akan dirotasikan sesuai dengan arah sumbu X-nya. Jadi akan dilakukan horizontal flip. Kemudian next. Ini untuk contoh yang kedua, vertical flip dengan menggunakan kode flip-nya adalah 0. Limitasi dari fungsi ini adalah fungsi ini hanya bisa merotasikan gambar secara 180 derajat. Jika Anda ingin melakukan rotasi dengan derajat rotasi yang lain, ada fungsi lain yang tersendiri di luar fungsi ini. Next. Kemudian dengan OpenCV kita juga bisa melakukan filtering pada gambar dengan metode konvolusi. Untuk contoh yang pertama, kita akan menggunakan konvolusi dan menggunakan kernel matriksnya adalah matrix identity. Jadi kita bisa definisikan dulu kernel matriksnya, kemudian kita akan menggunakan CV2 filter 2D dan memasukkan inputan argumentasinya adalah gambar yang ingin dilakukan filtering, lalu kedalaman dimensinya, dan juga kernel yang sudah kita definisikan tadi. Jadi di sini dilihat gambarnya agak lebih buram ya. Kemudian untuk fungsi selanjutnya juga filtering juga untuk melakukan blurring pada gambar, tapi kita menggunakan Gaussian blur.
Jadi argumen imputasinya adalah gambar yang ingin dilakukan perubahan, lalu size kernelnya, dan juga standar deviasi kernelnya. Perbedaan antara menggunakan Gaussian blur dan filter 2D adalah untuk Gaussian blur, kernel yang dilakukan untuk filtering hanya menggunakan kernel Gaussian. Sementara untuk fungsi CV2 filter 2D, Anda bisa menggunakan berbagai macam kernel sesuai dengan matriks yang Anda definisikan sebagai kernelnya. Seperti itu. Kemudian next. Jadi yang terakhir adalah pengoperasian dasar untuk edge detection. Edge detection sendiri ini adalah fungsi yang penting karena biasanya edge detection akan dilakukan komputer untuk mengambil feature penting dari gambarnya, dan biasanya akan dilakukan sebagai dasar untuk computer vision melakukan object identification dan object classification. Di sini di contoh yang pertama kita melakukan edge detection dengan fungsi CV Sobel dengan argumen imputasinya adalah gambar yang akan dilakukan edge detection, lalu kemudian ukuran kernelnya, dan lalu yang terakhir itu ada DY0 dan DY1 jika kita ingin melakukan edge detection pada sumbu X, maka kita akan memasukkan nilai 0 pada DY dan nilai 1 pada DX. Di sini bisa kita lihat jika kita melakukan edge detection pada sumbu X, maka edge yang akan terdeteksi adalah edge yang vertikal. Next. Untuk edge yang dari sumbu Y, kita bisa melakukan perubahan pada imputasi DX dan DY-nya dengan DX-nya 0 dan DY-nya 1. Pada edge detection untuk sumbu Y ini yang akan terlihat edge-nya adalah edge secara horizontal. Next. Nah, ini yang terakhir, kita juga bisa melakukan edge detection dengan melihat dari kedua sumbunya, yaitu X dan Y. Perbedaan argumentasi inputnya adalah dengan memasukkan angka 1 pada DX dan DY. Sekian dari saya untuk pengoperasian standarnya, kemudian akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Ya, sebagai kesimpulan, seperti yang kita tahu tadi, OpenCV itu merupakan singkatan dari Open Source Computer Vision Library, di mana library ini ditujukan untuk melakukan computer vision yang sifatnya real time. Lalu untuk kegunaannya ada berbagai macam, dari segmentasi gambar, pengenalan wajah, lalu tracking objek, rekognisi karakter optik, maupun deteksi emosi wajah, dan sebagainya. Ya, baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.